Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Ilhamuddin Sirait Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tutorial setting dari Mikrotik LHG5. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan aja settingnya dan akan saya berikan juga step by stepnya. Tapi berhubung kali ini alatnya sudah saya pasangkan di tower, jadi saya akan memberikan tutorialnya hanya dengan cara step by stepnya aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan dulu tutorial untuk sisi access pointnya. Nah, pertama-tama teman-teman, sebelum masuk ke Winbox ini, teman-teman nanti pertama kali akan muncul menu di Mikrotik ini untuk menyimpan konfigurasi atau mengulang kembali konfigurasi. Sebaiknya teman-teman pada saat pertama kali Mikrotik ini dinyalakan, teman-teman pilih langsung OK aja, kemudian teman-teman langsung reset konfigurasinya dan centang no default konfigurasi dan do not backup. Lalu teman-teman reset konfigurasinya. Nah, setelah itu teman-teman, pada saat teman-teman buka Winbox-nya di sini nanti akan muncul di sini MAC address dan IP address-nya dengan IP 000 seperti itu teman-teman. Artinya perangkat yang teman-teman reset tadi sudah berhasil. Nah, untuk setting access point ini apa saja sih yang harus kita setting atau yang kita konfigurasi? Yang pertama itu teman-teman, kita harus setting dulu bridge-nya. Nah, di bagian bridge ini teman-teman tinggal tambahkan aja dengan cara menekan tombol ini, add yang ini, tambah. Kemudian teman-teman bisa berikan nama atau bisa juga standar, langsung tekan aja OK-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman pindah lagi ke bagian menu port. Nah, di bagian menu port ini teman-teman pilih interface-nya itu. Yang pertama adalah WLAN, kemudian bridge-nya adalah bridge 1, yang mana bridge 1 ini adalah bridge yang sebelumnya kita buat di sini teman-teman. Nah, kemudian setelah dipilih tadi interface dan bridge-nya, teman-teman langsung aja tekan tombol OK-nya. Nah, itu untuk yang WLAN. Dan yang kedua, teman-teman tambahkan lagi yaitu port Ether 1, yang mana fungsi dari port bridge ini adalah menggabungkan antara port WLAN dan port interface dari Ethernet satunya di perangkat Mikrotik LHG5 ini. Fungsinya untuk menggabungkan supaya antena atau wireless yang diterima dari interface WLAN ini langsung terhubung ke Ether 1 dan tanpa menggunakan konfigurasi yang lain teman-teman. Nah, setelah tadi dipilih, tekan aja langsung tombol OK-nya. Nah, pada saat pemilihan tombol OK kita men-set dari interface 1 ini, maka secara otomatis
kita akan terputus teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk lagi melalui Winbox-nya di sini teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul lagi dengan MAC address yang baru sesuai dengan MAC address dari bridge yang telah kita buat tadi sebelumnya di sini teman-teman. Nah, itu tadi tahapan untuk membuat bridge. Nah, yang kedua yang harus kita setting lagi adalah IP. Nah, IP ini teman-teman berfungsi sangat penting sekali karena pada saat kita nanti sudah pasang alat ini di antena tiang ataupun di tower triangle, kita bisa kendalikan alat ini dengan hanya menggunakan remote IP. Karena jika perangkat ini sudah berada di router atau di multi router, maka untuk melakukan remote melalui MAC address itu akan tidak bisa lagi dilakukan teman-teman, maka perlu kita menggunakan IP. Nah, caranya tinggal tambahkan aja IP-nya, sesuaikan dengan IP yang kita buat dari router kita teman-teman, atau dari MikroTik router utamanya. Nah, di sini saya buat IP yang sudah saya set sebelumnya di router. Kemudian setelah kita buat IP di sini, selanjutnya kita buat lagi routing atau gateway-nya yang mengarah ke router yang memberikan IP yang di sini tadi teman-teman. Maka kita buat routing untuk menuju ke router utama yang memberikan IP ini, atau lebih mudahnya kita buat gateway-nya. Caranya tinggal tekan aja ini yang sebelumnya dia seperti ini, kita klik aja kolom kolom gateway-nya. Nah, seperti itu, dan kita ketikkan IP dari gateway yang diberikan dari IP ini teman-teman. Nah, jika seperti ini teman-teman, contohnya di sini saya membuat 175.272.48/24, artinya gateway yang akan diberikan di sini bisa 1, tergantung dari router yang kita buat. Nah, jika sudah kita set IP dan gateway-nya, artinya perangkat ini teman-teman sudah bisa kita kendalikan melalui IP address seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Nah, ini saya melakukan remote-nya melalui MAC address, tidak lagi melakukan remote-nya dari MAC address, karena saya ini kodeknya melalui router dan tidak satu jalur yang sama dengan MikroTik LHG ini, makanya saya melakukan remote-nya melalui IP address. Nah, selanjutnya setelah tadi bridge kemudian IP address, nah selanjutnya kita setting wireless-nya. Di bagian wireless nanti teman-teman di sini pada saat default-nya itu interface ini akan terdisable teman-teman. Artinya ini interface-nya gelap seperti halnya biasa seperti ini. Saya contohkan teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada saat default-nya itu interface ini akan terdisable seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama kali kita klik aja 2 kali, kemudian kita pindah ke bagian tab wireless. Nah, jika ini adalah sisi access point, karena LHG itu adalah level 3 di sistem MikroTiknya, maka dia hanya bisa digunakan mode bridge, tidak bisa digunakan sebagai access point bridge. Nah, selanjutnya pilih aja mode bridge. Untuk bandnya sendiri saya pilihnya 5 GHz AN, dan channel width-nya di sini saya menggunakan 20/40. Untuk frekuensinya teman-teman sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, karena tidak semua frekuensi ini bisa sama digunakan di masing-masing kondisi atau tempat tertentu. Nah, untuk SSID-nya sendiri teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman.
Dan begitu juga untuk radio name-nya. Untuk scan list-nya teman-teman set aja default. Nah, di wireless protocol ini juga menentukan dari kondisi daerah yang kita pasang perangkat ini. Jika kira-kira di tempat teman-teman 802.11 ini sudah terlalu padat, maka lebih baik kita gunakan dari teknologi MikroTik itu sendiri. Bisa NV2 ataupun N-Stream teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan N-Stream. Untuk security profile-nya kita set default aja, nanti tinggal kita edit di bagian security profile yang ini. Dan WPS modenya di disablekan aja. Untuk frekuensi modenya saya buatnya super channel, kemudian country-nya no country set, instalasinya outdoor. Antena gainnya ini saya buat standar aja. Kemudian bridge modenya enable karena kita tadi menggunakan sistem bridge di sini yang sudah kita setting sebelumnya. Dan selanjutnya teman-teman kita pindah ke bagian ini HT-nya. Nah, pada saat default itu ini centangnya hanya di bagian ini aja, di bagian satu ini. Kemudian kita centang aja ini semuanya. Untuk N-Stream-nya di enablekan aja N-Stream-nya, mana tahu sewaktu-waktu teman-teman ingin menggunakan N-Stream. Kemudian untuk NV2-nya, itu nanti teman-teman harus pilih dulu tab ini, dipilih sebagai NV2 baru muncul menu NV2-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah sesuai dengan konfigurasi yang saya contohkan ini, teman-teman langsung aja tekan tombol apply-nya. Nah, maka interface ini akan terset seperti ini teman-teman. Nah, untuk security profile sendiri ini nanti kita settingnya di bagian wireless, kemudian security profile. Nah, di bagian default ini teman-teman, ini adalah bagian yang sama atau nama yang sama seperti yang kita set tadi di sini, default security profile-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, untuk standarnya ini adalah non, seperti ini teman-teman. Kita pilihnya dynamic key. Kemudian authentication type-nya di sini teman-teman. Saya pilihnya WPA PSK, WPA2 PSK, kemudian SCCM, ini dicentang semua. Kemudian isikan preset key-nya di sini teman-teman. Lalu tinggal pilih oke aja. Nah, ini untuk tahapan wireless-nya sudah selesai, kita set interface dan security-nya. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita ganti identity-nya. Nah, untuk identity di sini, nah ini standarnya adalah MikroTik. Nah, kita ganti sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Nah, selanjutnya password. Ini adalah password yang nanti akan digunakan untuk login ke perangkat ini teman-teman. Nah, itu aja dia teman-teman, sisi setting dari sisi access point-nya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian sisi dari kliennya. Nah, teman-teman, untuk setting di sisi kliennya untuk tahapan pertama itu sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk tahapan pertama kita reset dulu perangkatnya, kembalikan ke default tanpa konfigurasi, lalu akan kita konfigurasi manual seperti yang kita inginkan teman-teman. Nah, di sini karena perangkatnya sudah saya setting, maka saya akan berikan hanya step by stepnya saja seperti yang tadi sebelumnya. Nah, untuk bagian bridge-nya ini tadi sama seperti yang dilakukan pada access point, sisi access point tadi teman-teman, tidak ada bedanya. Kemudian IP address juga caranya sama seperti yang tadi,
seperti access point, dan juga di bagian routingnya sama juga teman-teman. Nah, di bagian sistem juga sama, identity dan password sama. Nah, yang membedakan hanya di bagian wirelessnya aja teman-teman. Nah, di bagian wireless ini teman-teman settingnya seperti ini teman-teman. Untuk wirelessnya, karena ini adalah mode client, kita pilihnya station breed. Ini teman-teman. Untuk bandnya sendiri kita samakan seperti yang dilakukan tadi di access point. Nah, untuk channel width-nya juga sama, frekuensinya juga sama. Nah, SSID nya bisa dilakukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama itu kita bisa tulis secara manual, kemudian scan listnya, radio name-nya kita isikan sesuai dengan keinginan. Nah, scan list ini fungsinya teman-teman adalah menentukan frekuensi yang akan dicari perangkat ini saat melakukan scan di sini teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan tadi ini pencarian SSID-nya, sebaiknya kita setting dulu sampai ke bawah teman-teman. Untuk wireless protokolnya saya pilihnya NV2 Nstream 80211. Nanti ini kenapa saya pilih seperti ini? Mana tahu nanti saya mengganti-ganti wireless protokol di sisi access point. Untuk sisi kliennya tidak perlu melakukan settingnya lagi teman-teman. Nah, untuk security profile-nya juga default seperti yang di access point tadi. Frekuensi modenya juga sama, super channel, country-nya no country set, installation-nya outdoor. Untuk WMM support ini saya enablein aja teman-teman. Nah, setelah semua ini kita setting, lalu kita setting di bagian SSID-nya. Untuk menentukan SSID ini ada dua cara. Yang pertama kita tulis secara manual atau kita scan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan scan-nya. Di sini pilih interface-nya, lalu start. Nah, jika nanti di bagian start ini sudah kelihatan teman-teman access point yang kita setting sebelumnya, teman-teman langsung aja klik kanan, kemudian pilih menu connect. Maka secara otomatis di sini akan muncul SSID yang kita pilih atau set connect tadi sebelumnya. Nah, jika sudah tadi muncul saat kita melakukan scan itu tadi teman-teman, maka secara otomatis di sisi SSID ini akan muncul nama dari access point yang sudah kita set tadi teman-teman. Nah, untuk di bagian ini sama dilakukan seperti yang di access point tadi teman-teman. Ini kita centang semua, Nstream-nya kita nyalakan, NV2-nya kita aktifkan, dan setelah itu teman-teman langsung aja kita tekan tombol apply, kemudian OK. Lalu di sisi security-nya sama juga teman-teman seperti yang tadi di access point, karena untuk security profile ini harus sama dengan sisi access point-nya. Nah, jika sudah terhubung teman-teman, nanti di bagian interface ini akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman. Akan muncul seperti ini, R dan S, artinya interface ini sudah berjalan dan sudah terhubung ke sisi access point-nya. Dan teman-teman bisa lihat signalnya di sini berapa kekuatan dari signalnya. Sini sudah terlihat signalnya
58 dB dan sisi key-nya 91-98%. Dan noise-nya seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah berhasil, artinya teman-teman sudah bisa melakukan ping ataupun remote dari sisi access point, atau dari sisi klien ke access point, atau dari access point ke sisi klien. Nah, saya kira teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman bagikan kepada kawan-kawan lain. Jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman, supaya saya makin semangat lagi untuk membuat konten-konten teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.